mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sementara Presiden meminta wacana ini dibahas setelah pemilu 2024. Senayan untuk melangsungkan sidang paripurna. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini diungkapkan dalam sidang tahunan MPR 2023 pada Rabu lalu. Bambang menjelaskan konstitusi belum mengatur tentang adanya lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk memilih presiden jika Indonesia dihadapkan pada kondisi darurat yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Bambang mengusulkan bahwa dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 perlu untuk mencantumkan poin tentang presiden yang dapat ditunjuk oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Presiden Jokowi menyebut proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebaiknya dilakukan setelah pemilu 2024 selesai. Ini kan proses pemilu ini sedang berproses dan dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, sudah pileg, sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepada seluruh politisi dan pimpinan negara bila ingin melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mahfud berharap setelah nanti amandemen tak ada lagi usulan untuk mengubah konstitusi tersebut. Sebab selama Indonesia merdeka sudah berulang kali konstitusi diubah. Menurut Mahfud, setiap elemen harus memiliki komitmen untuk selalu menegakkan konstitusi dalam bernegara. Jadi sudah amandemen berkali-kali, tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan, sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun itu akan seperti yang sudah-sudah. Begitu selesai di amandemen dikritik lagi, selesai di amandemen dikritik lagi. Tapi upaya mengubah amandemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan. Undang-Undang Dasar 45 sudah beberapa kali diamandemen. Perubahan pertama dilakukan pada 19 Oktober 2019. Ada 9 pasal yang diamandemen. Perubahan kedua terjadi pada 18 Agustus 2000. Ada 25 pasal yang diamandemen. Perubahan ketiga dilakukan 9 November 2001. 23 pasal diamandemen. Perubahan keempat dilakukan 10 Agustus 2002. Ada 13 pasal yang diamandemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menuding MPR berusaha mencari ruang untuk mendapatkan kekuasaan dengan amandemen ini. Lucius mengingatkan jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka bisa berujung pada sistem pemilu tidak langsung. Gagasan MPR sebagai lembaga negara tertinggi itu nanti berimplikasi sistem pemilunya bisa tidak langsung gitu ya. Sistem presidensial juga mungkin akan berubah coraknya gitu ya. Jadi saya kira kita bisa katakan ini mimpi-mimpi dari MPR dan DPD yang saya kira dari sisi waktu pengusulannya juga itu tidak tepat gitu ya. Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR harus terus diawasi agar tidak menjadi upaya sebagian pihak melanggengkan kekuasaan dan melindungi kepentingan mereka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk melangsungkan sidang paripurna bersama dengan Saudara Ketua MPR RI mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Apa dampaknya jika amandemen dilakukan? Kita bahas bersama Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, juga Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Mas Basarah, juga Mbak Bivitri. Selamat malam, Bisa. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Basarah dulu. Kenapa sebenarnya perlu ada wacana amandemen dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Bisa. Dalam teori konstitusi, perubahan sebuah undang-undang dasar atau amandemen undang-undang dasar itu adalah satu hal yang biasa. Apalagi kalau kita menganut konstitusi kita adalah konstitusi yang dinamis.
konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat nasional maupun global. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar kita memberi ruang pada perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, MPR sendiri telah mewacanakan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu sejak periode 2009-2014 yang lalu, di mana pada saat itu MPR mengeluarkan keputusan MPR untuk merekomendasikan kepada MPR berikutnya untuk melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita yang salah satunya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi semangat para pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada waktu itu, perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian ketemu pada satu titik temu tentang pentingnya bangsa ini memiliki apa yang kita sebut garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu satu roadmap pembangunan nasional yang dapat menjadi panduan kemana arah pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia. Nah, gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh MPR periode berikutnya. Belum dapat terlaksana karena berbagai situasi politik nasional yang mengkhawatirkan amandemen yang oleh PDI Perjuangan disebut amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan GBHN atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang sekarang dipopulerkan di era kami dengan pokok-pokok haluan negara, masuknya perubahan pasal-pasal yang lain. Sehingga karena itu kami telah bersepakat sebenarnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan pada periode ini. Karena kita sepakat, sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, agenda penting bangsa Indonesia saat ini adalah mensukseskan pemilu raya 2024. Sehingga semua energi bangsa harusnya difokuskan bagaimana kita bersama-sama mensukseskan pemilu raya serentak itu, Mbak Friska. Oke, nah siapa sebenarnya mengusulkan awalnya amandemen secara terbatas ini dan kenapa sampai disampaikan di pidato kenegaraan, Mas Basarah, momentumnya? Ya, sebagai sebuah wacana politik untuk dipikirkan oleh sebuah bangsa yang besar ini tentu sah-sah saja. Saya kira Pak Bamsud mencoba membuka wacana kepada masyarakat untuk memikirkan hal-hal yang memang barangkali belum ada di dalam ketentuan konstitusi kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Ketua MPR mengenai cara atau jalan konstitusional apa yang dapat kita tempuh apabila penyelenggaraan pemilihan umum itu menghadapi kendala-kendala besar seperti bencana alam luar biasa, kerusuhan, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Karena memang ketentuan norma yang mengatur tentang penundaan pemilu itu baru diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi di situ hanya mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Tetapi sekali lagi ini hanya sebuah wacana yang jika hal itu pun perlu dilakukan kajian yang mendalam. Pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri telah sepakat tidak dilakukan pada periode itu. Nah, gitu, kalau Mbak Bivitri, tadi apa dampaknya jika wacana amandemen ini jadi dilakukan kalau dari sisi Anda? Ya, saya mau mulainya dari sini. Perubahan konstitusi itu memang biasa, tapi kan pertanyaannya urgensinya apa? Ya. Even bukan tahun ini ya, tapi tetap saja kita harus paham bahwa kalau perubahan konstitusi itu biasanya mengikuti sebuah peristiwa politik yang luar biasa. Tidak bisa tiba-tiba elit politik menginginkan sesuatu, terus konstitusinya diubah. Nah, jadi bicara dampak, kalau kita harus ingat sejarahnya dulu. Kenapa MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi? Justru karena kita belajar dari masa-masa sebelum tahun 98, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, di mana adanya lembaga negara tertinggi itu menyiapkan checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang seharusnya setara. Yang tertinggi itu harusnya konstitusi itu sendiri. Nah, jadi konstruksinya seperti itu dulu. Kalau dikatakan nanti ada masalah seandainya presiden wakil presiden berhalangan tidak ada yang menunjuk, kita sudah punya mekanismenya, namanya triumvirat, itu sudah ada di dalam konstitusi. Kalau misalnya dikatakan nanti kalau ada situasi yang darurat sekali, maka nanti tidak ada siapa yang memutuskan penundaan pemilu. Nah, hal seperti itu sebenarnya sudah ada koridornya dalam konstitusi kita. Ada yang namanya konstruksi hukum tata negara darurat pasal 12, ada juga mau pakai Perpu pasal 22 bisa digunakan, tapi intinya untuk mengubah suatu konstitusi yang sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja, kalau saya boleh kritik, sebenarnya kan yang ada masalah itu banyak sekali di pelaksanaannya.
kita punya kritik terhadap pemilu misalnya, kritik terhadap kartel politik, itu semua levelnya bukan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, langsung saja. Setelah saya memaparkan video yang pertama, baik di sini saya akan menganalisis kasus tersebut. Sebelumnya, kasus tersebut itu berjudul Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau singkatannya yaitu MPR oleh Bambang Sastyo atau Bamsoet dan sikap Presiden Joko Widodo. Nah, kasus tersebut itu terjadi pada tahun 2023 dan alasan saya mengambil kasus tersebut dikarenakan sesuai dengan makalah yang telah kami presentasikan pada beberapa bulan yang lalu yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara atau Dasar Negara Indonesia. Oke, baik, langsung saja. Sebelum saya menganalisis bahwa latar belakang alasan adanya kasus tersebut itu dikarenakan wacana amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945 muncul pada sidang tahunan MPR pada Agustus 2023 melalui pidato Bamsoet atau Bambang Sastyo. Nah, usulan utamanya itu adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, Bamsoet menyatakan bahwa kedudukan MPR saat ini tidak memungkinkan membuat ketetapan untuk melengkapi kekosongan konstitusi, misalnya dalam situasi darurat yang menyebabkan penundaan pemilu tanpa presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, usulan yang kedua itu menghadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai landasan filosofis bangsa yang memberikan arah panduan bagi bangsa nasional, bagi pengembangan nasional. Nah, lalu usulan yang ketiga itu penataan kembali kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau singkatannya itu DPD untuk mengoptimalkan peran perwakilan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional. Nah, lalu yang berikut itu sikap Presiden Joko Widodo. Nah, Jokowi menyetujui inti wacana tersebut, akan tetapi menyarankan prosesnya itu dilakukan setelah pemilu 2024. Nah, yang pertama itu alasan utamanya Presiden Jokowi menyatakan seperti itu dikarenakan itu yang pertama itu menghindari prasangka dan kecurigaan publik. Nah, Jokowi khawatir proses amandemen selama periode pemilu dan dianggap sebagai manuver politik untuk kepentingan tertentu. Nah, itulah alasan pertama Jokowi. Dan lalu yang berikut itu fokus pada PPHN dengan fleksibel dan eksekutif. Nah, Jokowi mendukung pembentukan PPHN, akan tetapi menekankan bahwa isinya itu harus bersifat filosofis atau tidak detail agar memberikan kebebasan bagi pemerintah dan pelaksanaannya. Nah, yang berikut itu alasan yang berikut itu menolak amandemen dan melampaui cakupan PPHN. Nah, Jokowi secara tegas menolak upaya mengubah pasal lain dikarenakan mekanisme pemilihan presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden. Contohnya itu masa jabatannya itu sampai periode ketiga. Nah, itu adalah contohnya. Baik, yang berikut di sini saya akan menganalisis politik dan konstitusionalnya. Nah, oke, langsung saja. Kemungkinan terwujudnya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen membutuhkan pengajuan oleh 1-3 anggota MPR dan usulan tertulis pasal yang akan diubah. Nah, dengan kondisi politik saat ini, bagaimana wacana tersebut dianggap memiliki peluang terwujudnya jika mendapatkan dukungan partai-partai besar. Nah, yang dimaksud di sini, bagaimana amandemen ini dapat terwujud jika ada dukungan dari partai-partai besar. Nah, yang berikut itu kontroversi dan kekhawatiran.
beberapa pihak seperti Partai Demokrat, Gerakan Masyarakat menilai bahwa usulan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi tertinggi itu berpotensi merusak sistem pembagian kekuasaan dan demokrasi langsung. Nah, seperti pemilihan presiden oleh rakyat. Selain itu, PPHN ini dinilai beresiko menjadi duplikasi garis-garis besar haluan negara atau singkatannya itu GBHN, masa Orde Baru yang kurang relevan saat ini ya. Lalu yang berikut itu dampak potensialnya. Nah, jika terwujudnya amandemen dapat mengubah tatanan kekuasaan antara lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan eksekutif, serta mempengaruhi pembangunan nasional dan hubungan pusat daerah. Nah, yang berikut itu bagaimana reaksi masyarakat dan partai politik mengenai kasus tersebut. Nah, yang pertama itu dukungan. Beberapa partai politik seperti Golkar, tempat Bamsud bertugas ini, mereka mendukung wacana tersebut dengan alasan perlu memperbarui konstitusi untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, penolakannya itu Partai Demokrat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat menolak amandemen karena kekhawatiran mereka akan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau merusak demokrasi Indonesia saat nantinya. Lalu yang berikut itu kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kesimpulan keseluruhannya itu bagaimana usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR dan sikap Presiden Jokowi pada saat itu yang menyarankan proses pasca pemilu mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, meskipun ada urgensi untuk memperbarui konstitusi, prosesnya itu harus transparan, inklusif, dan tidak melanggar prinsip demokrasi serta pembagian kekuasaan yang telah terbangun. Nah, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah amandemen akan benar-benar mengarah pada perbaikan tatanan negara atau malah menjadi sarana perebutan kekuasaan. Nah, itu adalah pertanyaan utamanya mengenai kasus tersebut. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.